الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak, ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan, ketersediaan umur kepada kita. Berikut dengan fasilitas kehidupan yang kita terima saat ini sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk menuntaskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan pada saat ini kita bahas kajian mengenai temanya apa Pak? Masih ingat? Fikih ya. Ya, babnya bab tentang apa? Ya, fikih. Nah, Jumat malam Sabtunya yang tadinya Sabtu malam Minggu. Nah, itu temanya mengenai tauhid, kajian tauhid. Nah, adapun sekarang kita lanjutkan bab mengenai wudu. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya wudu itu apa, fadilah wudu apa, dan terakhir kemarin mengenai fardu wudu. Nah, rukun wudu, hal-hal yang wajib yang tidak boleh terlewati bagi setiap muslim mukmin ketika dia melaksanakan sholat, dia harus wudu terlebih dahulu. Fardunya itu ada berapa kemarin mengenai wudu? Masih ingat? Yang pertama niat, paling utama. Karena Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal perbuatan itu harus dilandaskan bergantung terhadap niatnya. Dan yang kedua setelah niat apa? Nah, mencuci wajah. Nah, itu yang kedua. Mencuci wajah minimalnya berapa kali? 1 kali. Yang wajibnya 1 kali. Mencuci wajah, batasan wajah dari mana sampai kemana Pak? Masih ingat? Dari atas manbati syar, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke lihyah, sampai ke apa ini namanya? Iya, bagian atas tenggorokan yang dimana terdapat janggut. Nah, dan yang menyampingnya dari artadil udhun, dari samping perbatasan dengan telinga sampai dengan telinga yang sebelahnya. Itu batasan dari mencuci wajah dan seluruhnya harus terbasahi dengan sempurna, tercuci dengan sempurna. Dan yang ketiga setelah wajah, fardunya itu apa? Tangan. Betul. Setelah itu tangan, batasannya tangan sampai ke marofik, mirfaqain, 2 siku. Nah, cuman jangan dibatasi sampai siku saja, harus dilebihkan dengan siku, sampai dengan siku. Jadi sikunya pun harus tersapu, tercuci dengan sempurna, baik kanan ataupun kiri. Dan setelah itu 1 niat, 2 wajah, 3 tangan, keempat mengusap, membasuh kepala. Kemarin sudah dibahas bagaimana tata cara untuk mengusap, membasuh kepala dengan sempurna. Ada beberapa cara yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, batasan kepalanya dulu dari mana? Tadi yang berbatasan dengan wajah, tempat tumbuhnya rambut yang pertama. Kalau tidak ada rambutnya, diperkirakan saja. Kalau misalkan depannya udah nggak ada rambutnya ya, jangan di awal misalkan karena udah nggak ada yang tumbuh di sini, tumbuhnya adanya di sini, jadi dari sini tidak. Menurut kewajaran dari awal perbatasan dengan wajah sampai dengan tengkuk bapak-bapak sekalian, itu batasan dari kepala. Adapun yang berbeda pendapat dalam masalah mengusapnya, ada 3 setidak-tidaknya pendapat yang mengatakan bagaimana kaifiat cara mengusap kepala. Yang pertama, karena berlandaskan kepada biru usikum, huruf ba di situ itu menandakan sebagian, jadi cukup sebagian saja itu sudah mewakili dari keterseluruhan kepalanya.
Jadi sedikit saja itu sudah tidak apa-apa. Dan ini dinyatakan pendapat oleh Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Dan yang kedua, setidak-tidaknya seperempat dari kepalanya. Nah, satu kepalan tangan. Dan yang ketiga, seluruh dari awal sampai ujung. Nah, seperti itu. Dan itu berlandaskan dengan hadis yang sahih. Itu mengenai mengusap, membasuh kepala. Selanjutnya, yang kelima, fardunya setelah kepala baru kaki. Nah, kaki itu sampai mana batasannya? Ilal ka'bain, sampai dengan mata kakinya. Lebihkan sedikit, itu lebih bagus. Sampai betis boleh tidak? Boleh tidak kalau airnya banyak dan tidak menjadi sesuatu yang memboroskan. Nah, itu tidak apa-apa. Masuknya nanti ke dalam sunnah-sunnahnya, nanti kita akan bahas dalam pembahasan yang akan kita uraikan sekarang. Itu kaki. Nah, 5 rukun atau fardu wudu sudah, tinggal satu yang terakhir. Menurut Sayyid Sabiq itu ditambahkan dengan at-tartib. Bagian-bagiannya itu nggak boleh asal-asalan, step by step, urutannya harus sesuai 1, 2, 3, nggak boleh dari kepala langsung ke kaki, tidak boleh. At-tartib, walaupun misalkan semuanya terbasahi dengan benar, tapi ada yang terselip kelewat satu, tidak bisa, tidak sah wudunya. Dan ditambahkan juga dalam kitab, nah saya pakai juga Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Nah, beliau menyatakan ada tambahan satu lagi yang masuk ke dalam wajib ataupun fardu wudu, yaitu mualah. Al-mualah itu apa? Berkesinambungan. Setelah teratur, dia pun tidak boleh ada yang menyelisihi dengan amal-amalan yang lain. Yang kemarin sudah dibahas ya. Nah, jadi tidak boleh kesana dulu, kemari dulu, ngapain dulu, harus selesaikan dari awal sampai dengan akhir. Namun Sayyid Sabiq memasukkan al-mualah itu dalam sunnah, seperti itu. Itu mengenai fardu-fardunya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke dalam materi mengenai sunnah-sunnah yang ada dalam wudu. Yang pertama, kemarin juga sudah dibahas selintas saja, at-tasmiyatu fi awwalihi. Kita menyebutkan asma Allah pada awal permulaan berwudu. Minimalnya bismillah. Mau ditambahkan bismillahirrahmanirrahim, itu diperbolehkan. Di samping dengan niat ya, karena asas niat itu kemarin sudah sampaikan juga ada di dalam hati. Adapun untuk mengucapkannya, talafuznya, ada yang menyatakan itu ketika seorang waswasah, ada sesuatu yang membuat dirinya itu ragu-ragu. Nah, maka dibantulah hatinya, niat dalam hatinya itu dengan melafazkan di mulutnya. Namun ketika seseorang tidak melafazkan pun, asalkan sudah ada niat asas di dalam hati, wudunya sah gitu. Yang biasa pakai talafuz, lupa nggak pakai talafuz, selama dia niat berwudu dengan benar lillahi ta'ala, insya Allah wudunya sah. Seperti itu. Atau sebaliknya, ada yang talafuz tapi nggak ngerti arti talafuznya apa artinya, apa maksudnya, tidak diniati dengan hati baik-baik, bisa jadi mengurangi kesempurnaan dari wudunya. Jadi harus kuat di dalam hati, itu intinya. Yang selanjutnya, setelah mengucapkan basmalah, as-siwak, kemarin sudah ya, bersiwak. Kalau menurut Sayyid Sabiq, bukan hanya menggunakan dengan batang kayu al-araq, siwak itu, bisa juga dengan sesuatu yang kesat, yang membuat gigi kita menjadi bersih. Kalau kita sekarang mau pakai sikat gigi, pakai odol, itu boleh. Tapi yang paling afdol itu dengan siwaknya itu sendiri. Nah, kapan saja waktu-waktunya kemarin sudah sebutkan. Pertama wudu, ketika hendak sholat, ketika membaca Quran, ketika bangun dari tidur, dan ketika dirasa mulut kita sudah mulai tidak bersih atau mulai ada bau aroma yang tidak enak. Nah, itu dianjurkan untuk bersiwak. Yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Nah, mencuci al-kaf itu adalah telapak tangan. Nah, telapak tangan di sini diartikan juga bukan hanya yang bagian dalam, namun dengan punggungnya juga. Jadi bukan berarti gini aja, tapi harus menyeluruh dengan punggungnya, dengan zaharnya, dengan punggung atasnya. Berapa kali? 3 kali. Selaras dengan hadis Nabi SAW, ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a fastauka fathalathan. Rasul itu ketika dia berwudu, dia awali dengan membersihkan, mencuci telapak tangannya 3 kali. Kita lanjutkan al-madmadatu thalathan. Ini yang kemarin juga sudah, madmadah itu apa? Berkumur-kumur.
Nah, kumur-kumur kan tidak masuk fardu ya Pak ya. Tidak ada di dalam Al-Maidah ayat 6-nya. Maka dari itu ini masuk ke dalam sunnah. Berkumur-kumur. Berapa kali? 3 kali. Dan yang terakhir kemarin baru sampai poin yang kelima, yaitu apa? Al-istinsyaku wal istinthar. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung. Al-istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Nah, bagaimana cara al-istinsyak dan al-istinthar? Caranya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasilu bainahuma fa'an Abdullah bin Zaid anna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang terima dari sahabat Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastanthara bi thalathi ghurufatin. Rasul itu dia beliau berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu dengan 3 genggaman air. Dalam arti berkumur-kumurnya itu digabungkan langsung Pak. Jadi ketika air diambil, maka bagian bawah air itu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, bagian atasnya dihirup oleh hidungnya secara bersamaan. Ini ada hadis yang langsung merincikan cara untuk berkumur dan juga memasukkan air dan juga mengeluarkannya dari hidung. Nah, ada tambahannya. Bagaimana batasan seseorang memasukkan air ke dalam hidungnya? Apakah cukup dimasukkan saja pakai tangan? Nah, ternyata harus dihirup, Pak. Dihirup. Jadi ada kekuatan dari hidung kita untuk menghirup dengan udara sehingga air tersebut masuk sampai yang bagus itu sampai rada nyereng sakedik. Namun tidak takaluf juga ya, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan, tidak. Tapi yang penting ada sedikit membersihkan bagian atas dalam dari hidung kita. Dan setelahnya dikeluarkan dengan tangan kiri, dibantu dibersihkan dengan tangan kiri. Jadi masuk pakai tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Nah, hadisnya seperti itu. Namun ini berlaku bagi orang yang tidak sah saum. Wa yasunnul al-mubalaghah fihi ma li ghairi shaim, dan disunnahkan sampai masuk ke dalam hidung itu airnya li ghairi shaim, bagi orang yang tidak sedang saum. Pami saum takut malah jadi masuk ke dalam tenggorokan. Makanya untuk saum santai saja, hirupnya sedikit saja. Itu adalah batasan bagaimana seseorang istinsyak dan al-istinthar, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Kita lanjutkan poin yang keenam. Takhlilul lihyah. Rasulullah SAW juga mensunahkan kepada kita ketika berwudu bagi yang memiliki janggut, untuk menyela-nyela bagian dari janggutnya dengan air yang basah. Sesuai dengan hadis dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu. Beliau itu ketika berwudu dia sambil menyela-nyela lihiyahnya, janggutnya. Nah, jadi kalau digambarkan mungkin seperti ini. Ketika kita ambil air untuk mencuci wajah kita, nah itu bersihkan sampai kena ke dalam tenggorokan bagian atas, mengenai janggut dan di sela-sela. Seperti itu. Atau dari dalam tidak apa-apa. Yang jelas ininya janggutnya basah. Gitu. Kalau yang nggak punya nggak jadi masalah, nggak usah ya. Ngapain gini-gini nggak ada janggutnya. Tidak harus di sela-sela. Dan juga yang ketujuh, takhlilul asabi'i, menyela-nyela jari jemari. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis ini terterima oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul pernah bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika." Nah, memerintahkan kepada sahabat Ibnu Abbas dan juga kepada sahabat yang lainnya, ketika kamu berwudu, fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika, maka selak-selaklah, bersihkanlah bagian antara jari jemarimu, baik jari tangan dan juga jari kaki. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi
wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nah, selanjutnya ada cara bagaimana Rasul SAW membersihkan jari-jari kakinya. Ra'aitu Rasulullah SAW yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Nah, caranya itu menyela-nyela membersihkan jari jemari kaki itu dengan kelingkingnya. Jadi ketika dibersihkan sambil disela-sela dengan kelingkingnya. Karena kalau dengan jempol mungkin secara adat itu susah. Cara kebiasaan itu tidak enak gitu karena bagian-bagiannya itu agak rapat. Jadi bagusnya itu dengan khinsir dan Rasul SAW mencontohkan seperti itu. Rawahul khamsatu illa Ahmad. Ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ahmad, Imam Ahmad. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tathlithul ghusli. Tathlits itu berasal dari kata salasah. Wahidun, isnani, salasah, 3. Tathlits itu mentiga-tigakan, mentiga kali kan al-ghusli dalam mencuci. Nah, ini sunnah juga, Pak. Jadi ketika kita mencuci bagian demi bagian anggota wudhu kita, itu disunahkan sampai dengan 3 kali. Wa huwa sunnatu allati jaru 'alaiha al-'amalu ghaliban. Memang ini sudah sesuatu sunnah yang berjalan dengan sesuatu amal yang sudah jelas, yang sudah biasa. Wa ma warada mukhalifan laha fa huwa li bayanil jawaz. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang menyelisihinya, maka ya itu harus dengan penjelasan yang jelas, yang ada kebolehannya. Karena ada juga dia dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW itu pernah berwudu ketika mencuci bagian demi bagian itu 1 kali. Itu ada hadisnya, tidak apa-apa. Ada juga Rasulullah SAW itu mencuci bagian demi bagiannya itu marrataini, 2 kali. Itu pun tidak apa-apa. Namun yang paling sempurna, yang paling banyak periwayatannya itu salasan, 3 kali. Seperti itu, Pak. Jadi kita lihat kondisi airnya juga. Kalau misalkan di tempat yang susah, di tempat yang mungkin kekurangan, banyak orang yang membutuhkan, kita hebat air dengan 1 kali. Kalau misalkan di hutan, misalkan kita cuma punya air 1 cup botol, gimana cara wudunya? Ya udah, kita pakai 1 kali. Kalau memungkinkan 2 kali. Kenapa sih sunnahnya sampai harus 3 kali? Lebih baik itu 3 kali karena untuk apa? Untuk menyelamatkan bagian-bagian yang takutnya terlepas dari tangan kita untuk membersihkannya. Kalau 3 kali insya Allah secara logika saja itu pasti kena lah semuanya. Tapi kalau 1 kali harus sangat hati-hati. Seperti itu. Tathlithul ghusl. Ini sejalan dengan hadis yang diterima oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai terhadap mereka. Qala, nah, siapa yang tadi sahabat tersebut menceritakan, mengatakan bahwasanya jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Arab Badui, orang Arab pinggiran, orang Arab kampung, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasul, yas'aluhu 'anil wudu. Kemudian dia bertanya kepada Rasul mengenai wudu. Fa'arahu, maka Rasul memperlihatkan kepada seorang Arab tadi, Arab Badui tadi, salasan, 3 kali dari setiap bagian-bagiannya. Wa qala hadzal wudu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah wudu. Faman zada, maka adapun orang yang dia melebihkan dari 3 kali, ala hadza, dari seperti yang aku telah contohkan ini, faqad asaa, maka dia telah tersesat, maka dia telah menyelisihi, maka dia telah salah, wa ta'adda, dan melebihi batas, wa zalama, dan telah zalim. Nah, jadi enggak boleh lebih dari 3 kali. Batasannya sampai 3 kali. Kalau lebih, nah itu ada sesuatu yang dikhawatirkan dari Rasulullah SAW. Takutnya dia orang yang menyelisihi, orang yang melebihi batas, melampaui batas, dan orang yang zalim. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Seperti itu, tathlits
Namun saya akan berikan dulu gambaran bahwasanya tathlis ini berlaku bagi setiap anggota wudu melainkan satu. Apakah itu? Mengusap, membasuh kepala dan juga membasuh telinga. Kalau membasuh kepala dan telinga khusus itu hanya dilakukan 1 kali saja. Di samping yang lainnya 3 kali, namun itu hanya 1 kali. Seperti itu. Yang ke-9, sunnah yang ke-9 dalam berwudu itu adalah at-tayamun. Tayamun itu berasal dari kata yumna. Yamin, yumna artinya kanan. At-tayamun itu mengedepankan bagian tubuh yang kanan. Nah, Rasulullah SAW menurut istrinya yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah menceritakan bahwasanya karena Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW yuhibbut tayamunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata istrinya Sayyidatuna Aisyah, Rasul itu sangat mengedepankan, mencintai bagian-bagian yang kanan. Yang pertama, fi tana'ulihi. Apa tana'ulihi itu? Dijelaskan dalam kitab ini. At-tana'ul itu apa? Labisan ni'al. Dalam memakai sendal, sepatu, alas kaki, Rasul itu mengedepankan yang kanan. Nah, udah gitu fi wa tarajjulihi, dan juga dalam tarajjul. Apa tarajjul? Tasrihus sya'ri, dalam membereskan rambut, menyisir itu berawal dari yang sebelah kanan dulu sampai yang kirinya. Ada 2 pendapat juga sih. Yang pertama dari kanan ke kiri, yang kedua itu bagusnya memang sisiran itu ke kanan. Ke kanan. Kalau dilihat-lihat memang kebanyakan si alur rambut itu memang bagusnya itu dia enaknya itu ke kanan alurnya. Tapi ada juga orang yang memang ke kiri. Nah, itu maksud dari tarajjul, dalam menyisir. Wa tahurihi, dan dalam bersuci. Misalnya dalam berwudu ada 2 anggota badan yang memiliki pasangan, kanan dulu. Dan juga dalam mandi, baik memandikan mayit yang telah meninggal ataupun mandi kita pribadi, memandikan anak kita, siapapun yang mandi. Nah, itu bagusnya pakai dulu atau gunakan dulu air itu basuh kepada yang kanan. Nah, itu adalah sunnah yang kita harus terapkan. Insya Allah melaksanakan, mengaplikasikannya mendapatkan pahala. Berbeda kalau misalkan kita jebur, terhilang dari pahala, lebar. Jadi kanan dulu. Dan juga wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam setiap apapun yang Rasulullah SAW kerjakan, seluruhnya itu berawal dari kanan, kecuali 1, bapak dan ibu. Nggak ada ibunya, bapak-bapak sekalian. Ketika memasuki tempat najis, masuk ke dalam WC, itu dianjurkan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kebalikannya berarti ketika masuk masjid, segala hal yang baik itu awali dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Masuk ke dalam masjid, doanya apa? Sambil melangkahkan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ada yang nempel kene 1 tuh. Dari ke-7 doa iftitah yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, kadang-kadang memang suka lupa. Jangankan bapak-bapak, saya aja yang masih muda. Aduh, astagfirullah. Nah, jadi segala hal yang baik itu awali dengan kaki kanan. Terus kalau pakai baju pun bagusnya kanan dulu. Dan ketika membuka kiri dulu. Jadi mafhum mukhalafah, ketika kita memahami sesuatu itu harus dipahami secara kebalikannya pula. Pakai sendal kanan dulu, lepas sendal kiri dulu, seperti itu. Yang selanjutnya yang ke-10 ad-dalku itu apa? Menggosok-gosok. Nah, ini ditambahkan, ditegaskan oleh Said Sabiq. Kenapa? Karena yang namanya al-ghusl itu bukan hanya mengalirkan air. Al-ghusl itu bukan hanya mengalirkan air. Keran dibuka, kita tahan dengan tangan kita, air mengalir dari ujung sampai ujung. Bisa jadi basah semua, betul basah. Kanan, kiri, depan, belakang, samping, semuanya basah. Namun harus ditambahkan dengan ad-dalk, karena itu syarat dari mencuci. Mencuci itu harus ada bantuan dari tangan. Bersihan, dibersihkan dengan tangan kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, anna Nabi SAW ata bi thalathi muddin fatawadda'a faja'ala yadlaku dhira'aihi.
yudalliku dhira'aihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan dengan air tiga mud. 3 mud air. Satu mudnya segimana? 1 genggaman tangan. 1 mud. Nah, 1 mud, 1 genggaman tangan. Jadi bithalati muddin itu berarti 3 genggaman tangan. Seperti itu. Kalau 1 sok baru hitungannya 1 genggaman, barangkali seperti itu. Karena hitungan 1 sok itu 4 dari cedukan dengan kedua genggaman tangan kita. Nah, Rasul didatangkan air dengan 3 mud, fatawadda'a, maka Rasul itu berwudu, faja'ala yudalliku dhira'aihi, dan dia menjadikan air yang 3 mud tadi untuk menggosok-gosok dhira'aihi, kedua lengannya. Dhira' itu dari ini sampai sini batasannya. Seperti itu. Rawahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Itu barangkali yang ke-10-nya. Kita ulangi lagi ya secara singkat. Saya akan tuliskan tadi, ada nggak spidolnya? Habis ya? Nggak apa-apa deh, kita bacakan saja biar tidak lupa. Yang pertama tadi mengucapkan basmalah. Kedua bersiwak atau menyikat gigi. Yang ketiga mencuci pergelangan sampai pergelangan tangan, telapak tangan. Yang keempat kumur-kumur. Yang kelima masukkan air dan mengeluarkan dari hidung. Yang keenam menyela-nyela janggut. Yang ketujuh menyela-nyela membersihkan bagian antara jari jemari baik tangan ataupun kaki. Yang kedelapan mentiga kalikan dalam mencuci bagian-bagian tubuh. Dan yang kesembilan at-tayamun, awali dengan yang kanan. Ad-dalk, yang 10 mencuci dengan digosok seperti itu. Nah, yang ke-11 sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, Said Sabiq memasukkan al-muwalatu. Al-muwalah berkesinambungan itu masuk ke dalam sunnah. Karena apa? Karena ada yang memperbolehkan seseorang ketika berwudu itu masih boleh melakukan kegiatan-kegiatan selama garis yang dalam batas kewajaran seperti itu. Misalkan ada yang bertanya dan sesuatu itu adalah sesuatu yang penting. Kalau misalkan ngobrolnya panjang segala macam, memang lebih baik jangan dijawab. Tapi kalau misalkan salam, bertanya sesuatu hal yang mesti dijawab, itu dibolehkan untuk menjawab dan juga menghentikan wudhu kita, tapi sebentar, tidak sampai keluar dari tempat wudhu. Nah, itu yang dimasukkan al-muwalah. Nah, makanya Said Sabiq memasukkan al-muwalah itu ke dalam sunnah. Yang ke-12 mashul udhunaini. Nah, kita bahas mengenai mencuci, membasahi kedua telinga. Bagaimana cara Nabi SAW membasahi kedua telinga? Ini selaras dengan hadis dari Miqdam ibnu Ma'day Karbi. Beliau radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah beridhoi kepadanya, menyatakan berbicara bahwasanya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi ra'sahu wa udhunaihi zahirahuma wa batinahuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah membasuh di dalam wudunya ra'sahu, kepalanya, wa udhunaihi, dan juga kedua telinganya, zahirahuma wa batinahuma, di luar kupingnya, telinganya, wa batinahuma, dan dalam kupingnya. Maksudnya gimana? Rasulullah SAW membersihkan itu bukan hanya luarnya saja, bukan hanya dalamnya saja, namun dua-duanya. Bagaimana caranya? Wa adkhala usbu'aihi fi samahi udhunaihi. Caranya itu dengan memasukkan 2 jari ke dalam telinganya. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya jari yang pertama itu apa? Telunjuk. Telunjuk masuk ke dalam batin, masuk ke dalam bagian dalam dari telinga, telunjuk. Dan zahirnya, punggungnya itu dengan, nah ini, as-sababah al-ibham. Al-ibham itu jempol ibu jari. Nah, seperti itu. Jadi masukkan dan digerakkan seperti itu. Dan di dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan bahwasanya fi wasfihi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi mashatan wahidatan, yang tadi saya sampaikan, khusus untuk mengusap, membasahi rambut itu
dan juga telinga itu mashatan wahidatan, hanya satu kali usapan saja. Jadi itu menyapunya hanya satu kali saja khusus. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Nah, begitu barangkali. Jadi tata caranya seperti apa? Kalau misalkan yang memakai yang membersihkan hanya satu kali, hanya satu sentuhan saja, ambil air, airnya itu dibuang, Pak. Jadi tidak digenangkan di dalam tangan, dikesinikan, tidak seperti itu. Ambil air, buang, basuh, baru masukkan. Itu cara yang pertama. Kedua, misalkan yang semeluruhnya, langsungkan di satu kali ikan, satu set. Ambil air, keluarkan sampai tangan kita basah. Sampai tangan kita basah. Setelah itu baru diusapkan. Cara mengusapnya seluruhnya dari sini, biar kena seluruhnya kepala kita. Sampai ke tengkuk, tarik lagi ke awal kita memulai pengusapan. Ke sini, baru setelah itu langsung ke dalam telinga. Putar ke atas, seperti itu. Itu satu set. Bisa ketika akan mengusap telinga itu dengan mengambil air yang baru. Itu tidak apa-apa, karena ditakutkan ketika seseorang telah mengusap kepalanya sudah tidak basah lagi tangannya. Jadi ketika udah ambil air, set ke sini, wah, udah kering nih, misalkan. Bersihkan lagi, ambil lagi, buang, baru ke telinga. Jadi bisa seperti itu. Bisa dengan air yang baru, bisa bekas dari pengusapan dari kepala kita. Yang selanjutnya, yang ke-13, italatul ghurrati wat tahjil. Nah, ini sunnah yang kadang-kadang memang harus kita terapkan, kadang-kadang kita lupakan juga. Apa itu? Memanjangkan bekas dari wudhu kita, sehingga apa? Memancarkan darinya al-ghurrah. Al-ghurrah itu cahaya. Kata Nabi SAW, nah ini yang berkaitan dengan cahaya dari bekas air wudhu. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima oleh sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai terhadapnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Sesungguhnya umatku ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang nanti di yaumil qiyamah ghurran muhajjalin. Wajahnya itu bersinar-sinar. Min atharil wudu'i. Bersinar-sinar karena apa? Karena ada bekas athar dari bekas wudunya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan nanti ketika yaumil qiyamah, cahaya orang yang senang berwudu, yang selalu mensucikan diri, itu akan bercahaya, bersinar seperti itu. Qala Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Nah, ini Abu Hurairah menambahkan ketika menceritakan hadis tersebut, beliau menambahkan, maka siapa orang di antara kalian yang mampu an yutila ghurratahu, untuk memanjangkan, melebihkan, menambahkan ghurratahu, cahaya tersebut, falyaf'al, maka kerjakanlah itu. Sebagai garis contohnya, gambarannya, tangan kita hanya cukup sampai dengan mirfaqain, kedua sikut. Nah, kita bisa lebihkan sampai dengan, misalkan sampai dengan lengan ini ke atas. Namun tidak takaluf sampai misalkan sampai seluruhnya dibasahi, tidak. Kita lebihkan. Nah, ini yang dimaksud dengan italatul ghurrah, menambahkan cahaya, dan itu tidak apa-apa. Bahkan itu menjadi sunnah. Falyaf'al, kalau bisa kerjakan. Kembali lagi kepada kondisi dan sikon kita. Ada orang yang memakai baju lengan panjang, sampai sini udah madet, nggak bisa. Harus paksakan setidaknya sampai sini, sehingga sikutnya kena. Tapi udah nggak bisa ke atas lagi. Kayak misalkan saya nih, nggak bisa ke atas tuh, udah full. Ini nggak tahu daging, nggak tahu otot. Daging kayaknya ini, Pak ya. Iya, daging ini, Pak. Nah, jadi itu udah full. Nah, jadi dilihat dengan sikonnya. Falyaf'al, ketika kita mampu kerjakan. Kedua, kalau misalkan kaki itu sampai ka'bain. Nah, wajibnya itu sampai mata kaki. Ada, saya dulu mah belum tahu, Pak, makanya aduh masya Allah ilmu itu ya. Ketika ada orang, dia ketika berwudu dilipat celananya itu sampai ke dengkul.
sampai ke dengkul. Kenapa saya bilang? Karena celananya segini juga udah bisa misalkan kan seperti itu. Tapi dia sampai sini, dan ketika diwudu dia sampai sini, sampai ke sini. Dan saya berpikir itu berlebihan. Mana ada sih memang wudu seperti itu? Ternyata saya dapatkan hadisnya dan arahannya ada. Itulah kadang-kadang manusia ya, pasangka-sangka, siksa eta gitu ya, karena keterbatasan ilmu. Makanya kita harus lebih bijak lagi lah nanti ke depannya. Nah, jadi kaki pun sama. Kita bisa lebihkan sampai ke betis, walaupun tidak langsung sampai ke atas, sampai ke lutut atau dengkul. Nanti takutnya takaluf juga. Nah, karena dalam berwudu pun tidak boleh israf. Nah, ini yang akan dibahas selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya ke-14, al-iktisadu fil ma'i wa in kana al-ightirafu minal bahri. Kata Said Sabiq, ini yang ke-14 poinnya itu al-iktisad, itu berhemat fil ma'i dalam menggunakan air, wa in kana al-ightirafu minal bahri. Walaupun keadaan seseorang itu sedang berada di tengah lautan. Jadi menandakan bahwasanya walaupun kita dalam keadaan makmur air, tetap harus jaga air, gak boleh berlebih-lebihan. Li hadits Anas radhiyallahu anhu qol, sesuai dengan hadis dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu qol, Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa tawaddau bil muddi. Rasul itu kalau mandi, kata Anas, bis-sa', satu sok saja, ila khamsati amdad, atau sampai dengan 5 mud, wa yatawaddau bil muddi, bahkan kalau wudu itu cukup dengan 1 mud saja. Tadi kita sudah singgung sedikit. So itu berapa? Di sini disampaikan so itu arba'atu amdad, 4 genggaman tangan air. Kita bayangkan Pak, setengah ember lah kayaknya mah. Kalau sekarang mah mungkin tangan saya dengan tangan orang sana beda ya. Barangkali orang sana jarang rangkung misalkan ya, tangannya lebih besar. Cuman ya memang segitu, 4 kepalan air, dan wudu itu hanya dengan 1 mud saja. Sampai-sampai ada cerita di sini dikabarkan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu beliau bertanya kepada Rasul, kam yakfini minal wudu, sebetulnya berapa sih yang mencukupi untuk diriku berwudu itu? Dijawab qala mud, dijawab 1 mud saja. Dia bertanya lagi, kam yakfini lil ghusl, kalau seperti itu berapa yang mencukupiku untuk mandi? Qala so', 1 so' saja. Faqala rajul, dan seorang yang bertanya ini bertanya lagi, la yakfini, tidak akan cukup bagiku air segitu, kata dia gitu. Kita juga mungkin berpandangannya seperti itu, segana mah moal cekap gitu. Faqala, nah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la ummalak, celaka kamu, celaka maneh teh, kunaon, qad kafa man huwa khairun minka, sungguh air yang tadi sejumlah itu, ya kafa man huwa khairun minka, telah mencukupi terhadap orang yang lebih baik dibandingkan kamu. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Rasul mah ku cai sakitu teh leuwih hade tibatan maneh meakeun cai loba, misalkan gitu kalau bahasa Sundanya. Kamu mau pakai air sebanyak apapun tidak akan lebih baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air segitu. Bisa jadi udah mah pakainya boros, tapi tidak isbag, tidak sempurna. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, itu mengenai penghematan dalam air. Terakhir, ini pun pernah terjadi kepada sahabat Sa'ad. Beliau sedang wudu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewat ketika Sa'ad wudu. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, "Ma hadzas sarafu ya Sa'ad?" Ieu nanaonan berlebih-lebihan ini, israf, ini berlebih-lebihan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad. Sa'ad bertanya, "Faqala wa hal fil ma'i min sarafin?" Maka adakah sesuatu saraf itu apa dalam artian berlebih-lebihan dalam air itu memang ada. Kan yang dimaknai dengan saraf itu biasanya Pak, kadang-kadang itu dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, itu ada berlebih-lebihan. Nah makanya saat ini bertanya, memang kalau berlebih-lebihan dalam air juga ada seperti itu. Nah Rasulullah SAW menjawab, qala na'am, ya jelas tentu ada. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun
ketika kamu berada di dekat sungai yang mengalir sekalipun, maka tetap tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Makanya dari sekarang kalau buka keran tuh jangan full, Pak. Buka keran tuh jangan full. Setidaknya ada air yang mengalir yang bisa kita tampung dari air yang mengalir itu. Jadi ya usahakanlah sehemat mungkin dalam menggunakan air. Jangan full, udah gitu kita wudunya agak lama, ambil air, diam dulu, airnya terus ngocor gitu. Ngapain dulu airnya ngocor? Nah, ya mungkin di kita mah memang makmur ya banyak, cuman kita harus ingat juga bahwasanya Rasul menggambarkan walaupun kamu di tengah lautan sekalipun, walaupun kamu di tengah air sungai yang mengalir deras, tetap harus berhemat dalam menggunakan air, khususnya dalam berwudu dan mandi. Seperti itu barangkali untuk pembahasan mengenai pertemuan kita, yaitu sunnah-sunnah wudu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Ini masih ada 1, 2, 3, 4 sunnah lagi yang nanti kita akan lanjutkan di samping yang tadi telah disampaikan. Seperti itu. Saya ulangi, wudu itu bukan hanya dengan fardu-fardunya saja. Fardu itu wajib, tapi harus ingat kita pun harus meisbagkan. Isbag itu menyempurnakan wudu kita dengan melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Karena di dalam makruh-makruh wudu itu yang pertama ditempatkan itu apa? Orang-orang yang dia meninggalkan sebagian atau banyak dari sunnah-sunnah wudu, maka dikategorikan makruh. Walaupun dia wudunya bisa jadi sah, tapi makruh di hadapan Allah. Seperti itu. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.